Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang fungsi uang. Nah, apa aja sih sebenarnya fungsi uang? Nah, aku akan membahas 3 fungsi uang di sini ya. Nah, yang pertama itu adalah fungsi uang adalah sebagai media pertukaran ya. Media pertukaran atau bahasa simpelnya itu sebenarnya alat tukar ya. Nah, apa sih media pertukaran atau alat tukar ini? Nah, definisinya adalah sebuah barang ya. Nah, jadi sebuah barang yang bisa ditukar ketika kita membeli sesuatu gitu ya. Contohnya misalnya kita mau membeli buah gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan barang ini yaitu uang untuk menukarkan buah itu dengan uang yang kita bayar gitu ya. Nah, zaman dulu sebelum ada uang atau uang kertas yang kita kenal sekarang dan uang logam ya, itu dikenal dengan sistem barter ya, atau mereka itu bertukar barang satu sama lain gitu ya. Misalnya si orang ini butuh butuh buah gitu ya, butuh buah. Nah, orang ini misalnya ingin telur gitu. Nah, mereka akan bertukar telur dengan buah. Nah, terjadilah pertukaran di sini ya. Nah, namun semakin lama sistem barter ini memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk mempertemukan antara orang yang ingin telur dan orang yang ingin buah gitu ya. Jadi nggak mudah untuk mempertemukan orang yang butuh apa dengan orang yang ingin memberikan apa gitu. Nah, jadi itu adalah kekurangan dari sistem barter. Jadi dicarilah sebuah barang yang bisa menjadi alat tukar, yaitu kita kenal sekarang dengan uang kertas ya dan uang logam gitu. Nah, dua ini menjadi solusi Eee, yang dapat digunakan untuk sebagai alat tukar atau media pertukaran. Nah, nanti aku akan bahas juga apa sih barang ya, syarat-syarat apa yang harus dimiliki barang untuk barang itu bisa menjadi uang. Nah, itu di video aku berikutnya ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah fungsi uang yang kedua adalah untuk sebagai satuan hitung ya. Nah, satuan hitung maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah tolak ukur yang digunakan orang ya untuk menentukan harga barang dan mencatat hutang juga. Nah, jadi fungsi uang yang kedua adalah untuk satuan hitung. Jadi untuk menentukan harga barang. Nah, jadi kalau dengan uang jadi enak ya. Misalnya kita mau um, menjual pisang itu, misalnya itu, waduh, pisang gambarnya jelek banget ya. Misalnya pisangnya ini 15.000 gitu. Nah, jelas uangnya 15.000. Nah, kalau zaman dulu barter kan susah untuk menentukan tolak ukurnya gitu ya. Misalnya satu pisang ini harganya satu telur. Nah, bagaimana kalau mereka nggak mau telur gitu ya? Gimana kalau mereka mau menukarnya dengan beras? Berapa harga pisang ini disamarkan dengan satu beras? Nah, itu tolak ukurnya susah. Nah, kalau dengan uang, tolak ukurnya jelas, yaitu dengan menggunakan angka gitu ya. Dan ini jelas gitu, orang tinggal membayar dengan uang yang mereka miliki. Nah, makanya itu sangat dipermudah dengan adanya uang, yaitu fungsi satuan hitung ini ya. Nah, lalu untuk apa lagi? Untuk mencatat hutang gitu ya. Nah, sebenarnya hutang sih bisa dicatat dengan misalnya minjem eh, 5 5 pisang gitu ya atau 5 telur. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak butuh barang ini dan mereka butuh yang barang yang lain, tapi harus meminjam barang ini, itu akan menyulitkan mereka gitu. Nah, makanya mereka hanya perlu pinjam uang
dan mereka bisa membeli barang yang mereka inginkan tanpa harus mereka meminjam barang yang tidak mereka butuhkan dan menukar dengan barang lainnya gitu ya. Nah, jadi untuk mencatat hutang dan menentukan harga barang itu adalah fungsi uang sebagai satuan hitung ya. Oke. Nah, lalu yang fungsi yang ketiga adalah untuk penyimpan nilai atau kita kenal dengan bahasa lainnya itu yaitu valuta ya. Nah, maksudnya apa nih penyimpan nilai? Nah, definisinya adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa yang akan datang. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya seperti ini, orang itu bisa menyimpan uang gitu ya. Nah, kalau dulu zaman barter kan orang nggak bisa nyimpan pisang untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi pisangnya itu harus cepat-cepat ditukar dengan barang lain gitu. Ya, misalnya barang yang lebih lama. Apa contohnya? Misalnya sapi gitu bisa disimpan lama, tapi tetap ada umurnya gitu. Nah, sementara uang itu bisa disimpan atau kita kenal dengan istilah nabung ya, ditabung, ditabung dan dipakai uang tersebut di masa yang akan datang, misalnya berapa 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian untuk membeli barang gitu ya. Dan uang ini tidak rusak ya. Maksudnya uang kertasnya itu tidak rusak dan sekarang apalagi kita bisa menabung di bank gitu ya dan mendapatkan bunga. Nah, kalau zaman dulu ini susah karena tidak ada uang. Jadi mereka harus menggunakan barang, nah, tapi susah kan barang untuk ditabung gitu ya, dibawa ke masa depan gitu. Nah, itu adalah 3 fungsi uang yang mau aku jelaskan ya. Nah, di video berikutnya aku akan membahas tentang apa sih apa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah barang untuk dapat digunakan sebagai uang ya. Oke, ini dulu. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.